Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah horor tentang sekelompok pendaki gunung yang mengalami kejadian mencekam. Kisah ini diambil dari pengalaman nyata yang sering diceritakan oleh para pendaki. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya. 4 orang sahabat Andi, Bayu, Rani, dan Sinta memutuskan untuk mendaki sebuah gunung terkenal di Jawa Tengah. Gunung itu sering disebut-sebut memiliki aura mistis. Banyak cerita tentang pendaki yang hilang atau mengalami kejadian aneh di jalur pendakian. Meski begitu, mereka tetap bersemangat. Mereka berangkat sore hari dengan niat bermalam di pos 3 sebelum melanjutkan ke puncak esoknya. Awalnya semua terasa biasa. Hutan tampak rimbun, suara serangga menemani langkah kaki mereka. Namun, sejak melewati pos 2, suasana mulai terasa berbeda. Angin berhenti bertiup, dan hutan terasa sangat sunyi. Bayu, yang berjalan paling depan, tiba-tiba melihat sebuah kain putih tersangkut di dahan pohon. Awalnya ia mengira itu sampah plastik, tapi kain itu panjang, menjuntai ke bawah, dan seperti basah oleh embun. Ketika didekati, kain itu tiba-tiba hilang begitu saja. Rani merinding. Tapi mereka sepakat untuk tidak membicarakan hal aneh selama perjalanan. Mereka melanjutkan langkah dengan tenang, hingga akhirnya tiba di pos 3 menjelang malam. Mereka mendirikan tenda dan memasak mie instan untuk makan malam. Suasana cukup hangat, hingga sekitar jam 11 malam, terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Awalnya mereka mengira itu pendaki lain, tapi setelah diperiksa, tidak ada siapapun. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Seperti ada seseorang berjalan mengelilingi tenda. Andi berani keluar dengan senter. Tapi hanya ada pepohonan gelap dan kabut tipis. Saat ia kembali masuk ke tenda, Sinta berbisik, "Aku tadi lihat bayangan orang lewat di belakangmu." Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun anehnya, jalur pendakian terasa asing. Pohon-pohon terlihat berbeda, seolah mereka tersesat meski sudah mengikuti jalur resmi. Bayu menaruh tanda dengan tali merah di pohon, tapi saat mereka kembali melewati tempat yang sama, tali itu sudah tidak ada. Rani mulai panik, merasa ada sesuatu yang menuntun mereka ke arah yang salah. Menjelang sore, kabut tebal turun. Jarak pandang hanya beberapa meter. Di tengah kabut, Sinta berteriak kecil. Ia melihat sosok perempuan berpakaian putih, berdiri jauh di antara pepohonan. Sosok itu diam saja, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Semua membeku ketakutan. Bayu mencoba menenangkan teman-temannya dengan berkata, "Mungkin itu pendaki lain." Namun, saat sosok itu melangkah ke depan, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kabut. Mereka akhirnya putuskan mendirikan tenda darurat di jalur, karena terlalu berbahaya berjalan dalam kabut. Malam itu, suasana semakin menyeramkan. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, bercampur dengan suara wanita tertawa pelan. Andi tidak bisa tidur, dan ia keluar sebentar untuk buang air. Saat kembali ke tenda, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada tangan pucat menjulur dari dalam kabut, perlahan mendekat ke arahnya. Ia lari masuk ke tenda, tapi teman-temannya juga ketakutan, karena mereka mendengar suara bisikan tepat di telinga masing-masing. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Ketika pagi tiba, mereka mencoba turun, tapi jalur turun tidak kunjung ditemukan. Seakan-akan hutan itu berubah dan menyesatkan arah mereka. Tiba-tiba, dari arah semak-semak, muncul seorang nenek tua dengan kain lusuh, wajah keriput, dan tatapan tajam. Nenek itu berbisik, "Kalian sudah terlalu jauh. Seharusnya tidak mendaki malam itu." Lalu nenek itu hilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam ketakutan. Mereka akhirnya berhasil menemukan jalur turun setelah 2 hari tersesat. Namun, ketika sampai di base camp, warga sekitar terkejut. Menurut catatan, gunung itu ditutup untuk pendakian minggu itu karena ada ritual adat. Tidak mungkin ada pendaki lain. Lebih mengejutkan lagi, saat dicek, ternyata kamera mereka berisi foto-foto aneh. Ada bayangan putih berdiri di belakang mereka saat berfoto, dan rekaman suara gamelan
di malam hari. Sampai sekarang, keempat sahabat itu tidak pernah lagi mendaki gunung manapun. Itulah kisah horor pendaki gunung yang terjebak dalam pengalaman mistis mengerikan. Gunung bukan hanya soal alam dan keindahan, tapi juga ada penghuni tak kasat mata yang harus dihormati.